Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Salam, SEMM dengan NIDN 0802128602, adalah dosen tetap pada Prodi Program Studi Manajemen. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah Manajemen Keuangan di semester 3 dengan bobot 3 SKS 16 kali pertemuan. Adapun kode mata kuliah ini yaitu EMA 302 yang merupakan mata kuliah wajib Prodi Manajemen di Universitas Teknologi Sumbawa. Pada video ini saya menyampaikan pengajaran mata kuliah Manajemen Keuangan sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Video ini bentuk praktik pengajaran saya sesuai dengan PDD UKT-PT Syarat Kelengkapan Serdosma tahun 2025. Capaian pembelajaran CPL Prodi yang diberikan pada mata kuliah. Di sini terdapat 6 capaian pembelajaran program studi. Yang pertama adalah CPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2, menguasai konsep teoritis manajemen secara mendalam, khususnya metode dan perangkat analisis fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, dan fungsi organisasi yang terdiri dari pemasaran SDM, operasi, dan keuangan pada berbagai jenis organisasi. CPL 3, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 4, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. CPL 5, mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. CPL 6, mampu menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program manajemen di bidang pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan strategi. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, terdiri dari 4 CPMK. CPMK yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur terampil atas pekerjaan di bidang manajemen keuangan secara mandiri. CPMK 2, mampu menguasai konsep teoritis, mengambil keputusan manajerial, menegakkan integritas dalam menerapkan pengantar mata kuliah manajemen keuangan. CPMK 3, mampu memberikan kontribusi analisis dan peningkatan kinerja keuangan pada berbagai jenis perusahaan dalam suatu negara. CPMK 4, mampu bekerjasama mendeskripsikan, menguasai konsep dan berkontribusi kebijakan pendanaan, kebijakan investasi, kebijakan pendanaan pada berbagai jenis perusahaan untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK terdiri dari 6 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama adalah mampu menelaah peran strategis manajemen dalam manajemen keuangan. Sub CPMK 2, mampu menguraikan konsep dasar manajemen keuangan. Sub CPMK 3, mampu menganalisis aset-aset keuangan. Sub CPMK 4, mampu menganalisis investasi pada aset jangka panjang termasuk penganggaran modal. Sub CPMK 5, mampu menguraikan konsep struktur modal dan kebijakan dividen. Sub CPMK 6, mampu menguraikan konsep manajemen modal kerja dan peramalan keuangan. Berikutnya adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa tentang konsep dasar pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi perusahaan dari perspektif manajer, teori keuangan, dan pengetahuan kerja tentang lingkungan keuangan di mana perusahaan beroperasi untuk mengembangkan strategi keuangan yang tepat. Oleh karena itu, kajian pada mata kuliah ini mencakup seluruh rangkaian konsep dasar keuangan, ekonomi, dan lingkungan keuangan, analisis laporan keuangan, analisis risiko dan pengembalian, proses penilaian obligasi dan saham, penganggaran modal atau biaya modal dan estimasi arus kas, keputusan pembiayaan, teori struktur modal, serta diikuti dengan kebijakan pembayaran dividen, modal kerja, serta manajemen kas dan piutang. Selanjutnya, bahan kajian dalam mata kuliah ini terdiri dari 14 bahan kajian. Yang pertama adalah overview manajemen keuangan dan lembaga dan pasar keuangan. Kedua, laporan keuangan perusahaan, pajak, dan arus kas. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Yang keempat, time value of money. Yang kelima, tingkat suku bunga. Yang keenam, obligasi.
Ketujuh, saham dan perhitungannya. Yang ke-8, risiko dan tingkat pengembalian. Kemudian ke-9, biaya modal perusahaan. Ke-10, dasar-dasar penganggaran modal. 11, struktur modal. Yang ke-12, konsep dan kebijakan dividen. 13, manajemen modal kerja. Dan ke-14, perencanaan dan peramalan keuangan. Selanjutnya, sumber referensi pada mata kuliah ini terdiri dari sumber utama maupun sumber pendukung. Sumber utama itu terdiri dari buku yang berkaitan dengan Fundamental of Financial Management, baik yang terbit di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian diperkaya dengan penelitian yang saya lakukan di Sumbawa. Salah satunya adalah peran implementasi modal intelektual terhadap peningkatan keberlanjutan kemajuan usaha mikro di Kabupaten Sumbawa. Kemudian berikutnya adalah komponen dan bobot penilaian. Dari mata kuliah ini terdiri dari bobot penilaian secara umum. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif dan kognitif atau pengetahuan mahasiswa. Selanjutnya adalah komponen dan bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah aktivitas partisipatif, yaitu case method sekitar 40%. Kemudian yang kedua, aktivitas kognitif atau pengetahuan terdiri dari presentasi 10%, tugas 20%, kuis sekitar 5%, ujian tengah semester sekitar 20% dan ujian akhir semester sekitar 25%, yaitu total 100%. Kemudian di mata kuliah ini saya juga menggunakan metode yaitu delivery interaktif dan assessment dan student center. Setiap mata kuliah atau setiap aktivitas kuliah dimulai dengan pemaparan mata kuliah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, kemudian pembahasan studi kasus, serta analisa laporan keuangan perusahaan yang digunakan secara komprehensif. Analisa perusahaan ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial di perusahaan, sehingga mahasiswa mendapatkan serta mampu menjiwai pengetahuan tentang manajemen keuangan ini dalam ranah teori maupun praktisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa hari ini kita ketemu lagi, alhamdulillah. Kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam agenda mengikuti mata kuliah manajemen keuangan. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang kebijakan dividen. Nah, di dalam kebijakan dividen nanti kita akan mengagendakan beberapa poin penting yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan dividen itu diterapkan di perusahaan, kemudian seperti apa jenis-jenis dari kebijakan dividen itu. Kemudian yang berikutnya adalah isu-isu penting di sekitar kebijakan dividen, dan kita nanti ada studi kasus atau diskusi kelompok. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu agenda perkuliahan kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat semuanya? Semangat. Tepuk tangan buat kita. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Materi kali ini masih ada kaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu di pertemuan ke-12, yaitu tentang penganggaran modal. Karena berbicara tentang kebijakan dividen ini adalah tentu kebijakan yang mengarah kepada keuntungan investor dan juga kepada keuntungan perusahaan itu sendiri. Oke, barangkali ada yang masih ingat di sini, mungkin angkat tangan. Yang masih ingat apa itu penganggaran modal? Wah, luar biasa sekali. Oke, silakan. Jadi penganggaran modal adalah keseluruhan proses dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana. Nah, jangka waktu pengambilan dana tersebut melebihi 1 tahun. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan. Jadi benar, penganggaran modal ini juga sebagiannya diambil dari laba bersih perusahaan, dan tentunya laba bersih ini juga akan dibagikan kepada para pemegang saham dan sisanya digunakan untuk kepentingan internal perusahaan, termasuk digunakan untuk modal kerja atau diinvestasikan kembali ke perusahaan guna meningkatkan pertumbuhan dari perusahaan itu. Baik, berikutnya kita masuk ke pertemuan ini yang
kita bahas adalah kebijakan dividen. Seperti yang tertera di sini teman-teman semua, bahwa kebijakan dividen adalah keputusan tentang laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk investasi atau pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Baik teman-teman semua, di sini kalau kita lihat perusahaan dalam menjalankan kebijakan dividen itu ada yang menggunakan teori-teori kebijakan dividen. Ada irrelevancy teori, ada bird in hand teori, kemudian masing-masing itu sesuai dengan preferensi investor dan keputusan apakah laba bersih itu dibagikan secara keseluruhan itu dituangkan dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham suatu perusahaan. Baik, di sini Bapak ingin mengkonfirmasi kepada teman-teman semua, barangkali ada yang masih ingat apa dan bisa disebutkan jenis-jenis dividen itu sendiri, teman-teman semua. Ada yang bisa, jadi ada dividen yang pertama, ya silakan angkat tangan. Ya, bagus, silakan. Baik, ada pun jenis dividen, yaitu yang pertama dividen gas, kemudian yang kedua ada dividen non gas yang terdiri dari dividen saham dan pemecahan saham. Oke, baik. Jadi benar sekali, berikan aplaus. Nah, dividen di sini perusahaan menggunakan dua tipe, ya. Ada yang menggunakan dividen cash dan ada juga yang menggunakan dividen non cash. Dividen cash itu dividen yang diperoleh secara cash atau secara tunai yang dihitung dari laba bersih perusahaan. Kemudian dividen non cash akan dibagikan dalam bentuk kepemilikan saham. Luar biasa teman-teman hari ini. Berikutnya adalah barangkali ada yang bisa menyebutkan, tentunya dalam pembagian dividen ini banyak sekali isu-isu yang berkaitannya, di mana investor itu kadang-kala bereaksi terhadap isu atau informasi yang tersebar di media sosial atau media cetak. Dan tentunya informasi ini bisa relevan dengan keputusan pembagian dividen. Ketika investor itu bereaksi positif kepada isu ini, maka investor itu akan cenderung membeli saham perusahaan yang membagikan dividen itu, dan berdampak atau implikasi manajemen adalah kenaikan daripada harga saham itu. Nah, jadi bisa dipastikan di sini bahwa investor di sini bukan hanya mendapatkan dividennya juga, tetapi pada sisi lain akan mendapatkan capital gain atau selisih kenaikan harga saham saat ini dengan pada saat pertama kali investor itu melakukan investasi. Kemudian ketika informasi itu tidak relevan dengan keputusan atau pengambilan keputusan oleh investor, bisa jadi informasi ini adalah informasi yang informasi yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam kebijakan keputusan berinvestasi, atau informasi yang absurd yang tidak jelas. Nah, informasi ini kadangkala membuat investor itu melepas harga saham perusahaan tersebut yang berimplikasi kepada penurunan dari harga saham perusahaan tersebut. Ya, jadi banyak yang menjual saham perusahaan itu yang kemudian mereka akan mempengaruhi harga saham dan terjadi penurunan harga saham. Baik, barangkali di sini ada yang bisa menyebutkan apa saja isu-isu di seputar kebijakan dividen ini. Oke, baik, silakan. Yang saya tahu itu isu yang berdasarkan tax preference theory. Di mana isu ini itu menyatakan bahwa dividen mempunyai pengaruh negatif terhadap pasar saham perusahaan, yang dimana pengaruh negatifnya itu terjadi karena adanya perbedaan tarif dividen dan dibandingkan dengan capital gain, yang dimana
Oke, benar sekali ya. Jadi apa istilahnya, dari jawaban yang tadi bisa kita simpulkan bahwa kebijakan dividen itu cenderung ditunggu-tunggu oleh investor. Ya, investor dengan motif dalam mencari keuntungan sangat menginginkan adanya pembagian dividen itu. Nah, salah satu teori yang mengatakan adalah irrelevansi teori, bahwa kebijakan dividen itu akan berpengaruh ya terhadap keputusan investasi investor itu dalam membeli saham perusahaan terkait. Kemudian di dalam dividen juga teman-teman semua, itu biasanya investor itu sangat bereaksi positif gitu dalam mengambil keputusan berinvestasinya. Kemudian ada tambahan lagi atau disebutkan lagi isu yang lain, ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Isunya build and the health theory. Nah, ini juga yang akan berpengaruh positif sebetulnya dari kebijakan dividen yang dilakukan, karena kebijakan dividen ini investor menganggap bahwa perusahaan itu berkinerja positif, dan mampu menghasilkan laba. Jadi perusahaan yang menghasilkan laba adalah perusahaan yang kinerja manajemennya itu sangat bagus. Ya. Oleh karena itu investor bereaksi, dia akan mendorong harga saham perusahaan itu akan mengalami peningkatan. Oke, baik teman-teman semua. Kita lanjutkan ke sesi diskusi kelompok ya, seperti yang sudah dibagikan sebelumnya. Ada 3 kelompok ya, silakan dipersiapkan dan nanti kita diskusi tentang masing-masing topik yang akan dibahas di studi kelompoknya. Oke, langsung sudah dibagikan kelompoknya. Oke, sudah, silakan. Oke, langsung kita masuk ke kelompok 1. Barangkali bisa menjelaskan atau temuan dari hasil studi kasus di kelompoknya. Dipersilakan. Menurut saya membacakan studi kasusnya Pak izin, yaitu di Indonesia beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia atau BEI dikenal konsisten membagikan dividen setiap tahun sebagai bagian dari strategi menarik investor jangka panjang. Beberapa contohnya itu, yang pertama ada PT Unilever Indonesia (Tbk), yaitu rutin membagikan dividennya 2 kali setahun dengan dividen payout ratio mencapai 9-100% dari laba bersih. Pada tahun 2023, dividen total per saham mencapai Rp186. Konsistensi ini bertujuan menjaga loyalitas investor dan mencerminkan stabilitas arus kas perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk), yaitu perusahaan tersebut rajin memberikan dividen dengan payout rasio sekitar 60-70%. Pada tahun 2023, perusahaan telekomunikasi ini membagikan dividen tunai sekitar 16,6 triliun atau 168 rupiah per saham. Jadi ini mencerminkan kinerja keuangan yang solid dan komitmen terhadap pemegang saham. Oke, baik, cukup. Jadi sudah jelas sekali apa yang disampaikan tadi, bahwa kita lihat di dalam implementasinya ada beberapa perusahaan yang ternyata sangat rutin gitu ya membagikan dividennya. Salah satunya adalah PT Unilever Indonesia ini. Tujuannya mereka adalah agar membangun kepercayaan kepada investor ya jangka panjang, kemudian mendorong kenaikan harga sahamnya dan juga ada pertumbuhan yang stabil dari perusahaan itu akibat adanya kepercayaan investor yang terus tumbuh di pasar. Berikutnya bagus sekali teman-teman semua. Jadi perlu Bapak sampaikan juga untuk studi kasus ini
penting sekali ya sebagai dasar kita memahami antara teori dan praktisnya. Dan ternyata di sini kita lihat bahwa di dalam teori mengatakan bahwa tadi ada relevansi teori dan juga dengan teori juga menyoroti tentang pembagian dividen ini. Dan dalam praktisnya ada perusahaan-perusahaan yang ternyata rutin membagikan dividen. Tujuannya jelas, yaitu membangun kepercayaan investor. Ketika investor percaya, harga saham juga akan naik. Ketika harga saham naik, maka aliran modal masuk ke perusahaan juga akan meningkat. Baik teman-teman, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kita masuk ke kelompok 2. Barangkali sudah bisa menyiapkan. Mungkin ada yang mewakili. Silakan. Ya, boleh. Perusahaan yang tidak pernah membagikan dividen, contohnya seperti jumlah dan alasan. Di pasar saham, tidak semua perusahaan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Beberapa perusahaan lebih memilih untuk menahan seluruh laba bersih dan mengalokasikannya kembali untuk ekspansi bisnis. Contoh perusahaan ternama yang tidak pernah atau sangat jarang membagikan dividennya adalah ada Amazon, Tesla, Alphabet. Hingga saat ini ketiganya belum pernah secara konsisten membagikan dividen secara bergilir. Ya, lanjut. Silakan. Menurut data pasar modal global dan bursa efek Indonesia, terdapat ratusan perusahaan yang juga belum pernah membagikan dividen sejak pencatatan saham perdana atau IPO di Indonesia. Contohnya seperti beberapa emiten teknologi dan startup yang baru masuk bursa, seperti PT Goto, Gojek, Tokopedia, TBK. Mereka fokus pada pertumbuhan dan ekspansi jangka panjang. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali kelompok 2 sudah memberikan pemaparan. Tadi dengan singkat bahwa ternyata juga di dunia praktis kita ketahui bahwa ada juga perusahaan yang tidak rutin atau bahkan tidak pernah yang dalam membagikan dividen ini. Tentunya ini adalah kebijakan dari manajemen perusahaan itu. Nah, kebijakan manajemen perusahaan ini tentunya mereka lebih ingin bahwa laba yang diperoleh, laba bersih yang diperoleh itu akan digunakan ya sebagian besarnya untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Nah, oleh karena ini investor juga melihat bahwa pertumbuhan perusahaan yang stabil dalam jangka panjang itu akan mendorong harga saham itu akan naik. Jadi pada sisi ini investor berorientasi kepada capital gain-nya, yang mana capital gain adalah selisih antara harga saham saat ini dengan harga saham pada saat pertama kali itu. Nah, selisih inilah yang kemudian dijadikan sebagai pendapat oleh investor yang mengincar perusahaan-perusahaan yang pada konteks ini adalah tidak pernah membagikan dividen. Baik, berikutnya luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mungkin kelompok 3 boleh sebutin nama ya, Tuan, bisa di nama lengkapnya. Sebelumnya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 3, nama saya Puan Putri Sugani. Izin menjawab tentang studi kasus perusahaan yang membagikan dividen secara tidak kontinu. Beberapa perusahaan di Indonesia pernah membagikan dividen, namun tidak secara kontinu setiap tahun. Salah satu contohnya adalah PT Aneka Tambang TBK. Perusahaan ini sempat tidak membagikan dividen pada tahun 2015 dan 2016 karena mengalami tekanan harga komoditas global yang menyebabkan penurunan laba secara signifikan. Dividen terakhir yang dibayarkan secara konsisten mulai kembali pada 2017 dengan jumlah 3,37 per saham, meningkat pada 2020 menjadi 18,89 ribu per saham. Contoh lainnya adalah PT Garuda Indonesia Persero yang sejak IPO pada 2011 hanya sempat membagikan dividen pada 2011 dan 2012. Setelah itu perusahaan tidak lagi membagikan dividen karena mengalami kerugian operasional bertahun-tahun, ditambah dengan tekanan finansial berat selama pandemi COVID-19. Oke, baik, luar biasa sekali.
Jadi sangat jelas bahwa ternyata juga kita ketahui secara praktisnya dalam implementasi kebijakan dividen ini juga ada perusahaan yang membagikan dividen dan juga berselang-seling atau tidak continue gitu dalam pembagian dividennya. Hal ini juga dikarenakan dengan beberapa pertimbangan perusahaan, termasuk tadi salah satu dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk dengan kode saham GIAA. Nah, perusahaan ini ternyata menggunakan laba bersihnya untuk menutup defisit biaya operasionalnya atau ada pembengkakan biaya operasionalnya. Dan tentu ini akan membuat investor juga akan bereaksi kepada harga sahamnya karena pengelolaan dana yang efektif dan efisien untuk pertumbuhan perusahaan itu juga akan mempengaruhi reaksi positif investor. Nah, dalam konteks hal ini adalah akibat adanya kerugian operasional khususnya di Garuda ini, bahwa secara modal kerja perusahaan itu memperkuat struktur modalnya, membiayai operasionalnya itu dari laba yang diperolehnya, bukan dari perolehan dari penjualan obligasi atau instrumen lainnya. Sehingga kemudian pada konteks ini adalah perusahaan memperkuat manajemen dan tata kelola bisnisnya yang nanti akan menunjukkan arah pada pertumbuhan jangka panjang dari perusahaannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Luar biasa sekali pada saudari Fuan tadi sudah memaparkan tentang bagaimana sih konteks jika perusahaan itu tidak membagikan dividen secara kontinu, dan juga kepada saudari Alifah juga tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam praktisnya kita ketahui bahwa ada perusahaan yang rutin dalam membagikan dividennya. Rutinitas pembagian dividen ini juga mendorong kepercayaan investor kepada perusahaan itu, dan kita tahu bahwa perusahaan yang seperti Unilever Indonesia ini harga sahamnya itu sangat stabil. Kemudian ada juga perusahaan yang tidak pernah sama sekali justru ya dalam membagikan dividen ini. Misalkan perusahaan startup gitu ya, yang kemudian yang masih berorientasi kepada pertumbuhan dan pertumbuhan. Mereka mengejar skala usahanya, gitu, ekspansi, perluasan bisnis, efisiensi operasional dan seterusnya, sehingga nanti mereka mampu mempertahankan pertumbuhan secara stabil dalam waktu yang cukup lama atau orientasi jangka panjang. Oke, luar biasa sekali juga kepada kelompok satu tadi, kelompok 2 maaf, yang sudah memberikan pemaparan juga dengan gambar terkait dengan studi kasus pada materi kali ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan teman-teman semua atau sudah jelas ya? Oke, baik. Ketika sudah jelas dan waktu juga sudah habis, ya barangkali kita ucapkan terima kasih atas partisipasi pada teman rekan-rekan semua pada kuliah hari ini. Ya demikian Bapak sampaikan, dari yang kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.